day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sun rises. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sigi Widodo, NIM 401 dari 6 BKSD A7. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas belajar pada masa pandemi dengan layanan home visit terhadap siswa kelas 4 SDN 3 Ngasem. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu berkenaan dengan adanya virus corona atau SARS-CoV atau dibilang COVID-19, yaitu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang dapat menyerang orang tua, lanjut usia, anak-anak, bayi maupun orang dewasa. Menurut Ali Sadikin dan Effendi Hamidah, pada tahun 2020 penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar dan melanda 215 negara di dunia termasuk Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang ada pada peserta didik dalam proses pembelajaran, maka keberadaan home visit semakin dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Program home visit dilakukan dan diadakan di SDN 3 Ngasem, khususnya kelas 4, dilakukan tidak hanya untuk siswa yang bermasalah atau yang sakit, tetapi untuk seluruh siswa yang berada di kelas. Semua siswa nantinya akan merasakan bagaimana dikunjungi oleh gurunya. Kegiatan ini diharapkan memberikan pelayanan yang baik untuk siswa, orang tua, dengan tujuan menjalin silaturahmi dan keakraban antara guru dan wali murid, dan juga dapat mengatasi problem yang ada di sekolahan maupun di rumah. Yang kedua yaitu desain penelitian menurut Ari Kunto, yaitu dengan model spiral atau siklus yang nantinya akan berkolaborasi dengan guru kelas untuk mempermudahkan kami dalam melakukan penelitian tindakan kelas dengan memperoleh hasil yang maksimal tentunya. Tujuannya yaitu jika ditemukan adanya kekurangan, maka tindakan perbaikan masih dapat dilakukan pada siklus yang berikutnya. Dengan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data ada 2. Yang pertama sumber data primer, yaitu yang diperoleh dari sumber tangan pertama, meliputi siswa kelas 4, guru kelas, dan orang tua siswa. Sumber data sekunder yaitu sumber data dari tangan kedua, atau dapat dikatakan yaitu sebagai sumber pegangan yang lain atau sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, data arsip, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek merupakan suatu bahasa yang sering dilihat pada suatu peneliti, manusia, benda, ataupun lembaga organisasi yang bersifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Yang menjadi sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek di mana terdapat beberapa narasumber atau informan
yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian kali ini adalah semua orang tua siswa, kepala sekolah, guru, dan siswa. Untuk sampelnya, jika populasi terlalu besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi itu harus betul-betul mewakili. Sebagai contoh, dari keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Yang kelima yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi bertujuan untuk melihat dan mengamati secara langsung pelaksanaan layanan home visit di masa pandemi. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan home visit pembelajaran luring di masa pandemi atau di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi bertujuan untuk memperkuat hasil dari proses wawancara dan observasi serta mendokumentasikan pembelajaran atau pelaksanaan home visit dalam bentuk gambar. Yang keenam, tahap penelitian. Ada tahap pralapangan, yaitu menentukan fokus, pengisian paradigma teori, disiplin ilmu. Yang kedua, tahap kegiatan, yaitu meliputi pengumpulan data tentang upaya meningkatkan kualitas belajar dengan layanan home visit. Yang ketiga, tahap analisis data. Tahap ini yaitu kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap penulisan laporan. Tahap penulisan laporan yaitu menyusun hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data. Yang kelima, langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk dijadikan suatu tesis. Metode analisis data. Ada data reduction atau reduksi data. Tahap ini yaitu tahap menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, dan mengorganisasikan data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Penyajian data yang dimaksud adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan akan dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu tahap menyimpulkan data. Yang selanjutnya yaitu pengujian validitas dan reliabilitas data. Penulisan menggunakan teknik regulasi dalam pengujian validitas dan reliabilitas data. Teknik regulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk memperoleh atau untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Sekian itu merupakan analisis dari atau penjelasan dari artikel yang sudah saya buat. Apabila ada perkataan yang salah atau bertele-tele, saya ucapkan minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dari saya, Rahmat Singgi Widodo dari PGSDA 7 mengucapkan
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deep down, where